Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu sambutan dan pengarahan Ketua Tim Pembina Posyandu Kecamatan Kalitidul yang akan disampaikan oleh Ibu Diantri Juwana Purwanto. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Posyandu adalah depan dalam pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Perannya sangat vital, terutama dalam memantau tumbuh kembang anak, memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, serta berbagai program kesehatan lainnya. Seiring berjalannya waktu, peran Posyandu terus berkembang. Kini Posyandu tidak hanya berfokus pada bidang kesehatan saja, melainkan telah diperluas cakupannya menjadi 6 standar pelayanan minimal. Pengembangan ini sejalan dengan arahan pemerintah pusat. 6 bidang standar pelayanan minimal itu adalah yang pertama bidang kesehatan, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga pekerjaan umum, kemudian perumahan rakyat, kemudian bidang tadi puntung mas, dan yang terakhir budaya sosial. Dan untuk hari ini adalah Bintek 6 SPM bidang pendidikan. Melalui Bintek ini kita akan bersama-sama memahami dan mengimplementasikan ke-6 SPM tersebut. Hadirin sekalian, para kader adalah ujung tombak kita di lapangan. Semangat dan dedikasi Bapak Ibu Majelis semua sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Posyandu yang lebih berdaya. Oleh karena itu, mohon nanti sewaktu Bintek ini diikuti dengan serius, memanfaatkan forum ini untuk bertanya, berdiskusi, dan memperkaya wawasan. Dengan demikian, kita bisa menemukan solusi atas berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari nantinya. Saya berharap dengan Bintek ini, pelayanan Posyandu di Kecamatan Kalitidul bisa semakin optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ketiga yaitu sambutan dan pengarahan Bapak Camat Kalitidul kepada Bapak Juwono Parwiyanto SOS MM. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu yang saat ini mengalami perubahan, ya. Kalau dulu Posyandu hanya berputar pada kesehatan, berputar pada timbang bayi, terus Posyandu ada Posyandu balita, lansia, timbang bayi. Untuk saat ini dengan adanya Permendagri 13 tahun 2024 dan berubah Posyandu, ada pengembangan secara integral. Jadi semuanya sekarang ini ada Posyandunya semuanya, pos pelayanan berbagai segala bidang. Nah, tidak hanya dari sisi kesehatan saja yang harus kita layani, yang ada posnya untuk pelayanan itu, tetapi semua hal. Ada 6 aspek, 6 bidang, yaitu 6 aspek kehidupan kita sehari-hari semuanya, tidak lepas daripada itu. Di fokusnya tidak hanya pada soal kesehatan, tapi juga soal-soal yang lain. Karena bidang semua itu ada persoalan, ada potensi, dan ada juga hal-hal yang harus kita ikuti, kita jalani bersama-sama. Kalau kita berbicara masalah pendidikan, ini kan ya kebutuhan mendasar juga. Ada pendidikan yang formal, ada pendidikan yang informal, non formal. Saat ini masih ada persoalan dalam pendidikan kita. Persoalannya apa? Ya, terkait dengan yang pertama terkait dengan data. Ya, persoalan data. Karena data itu sering tidak valid. Nah, jadi data di lapangan dan data yang ada di tulisan itu tidak sama. Sering kali terjadi. Sehingga di dalam memutuskan suatu program ini kadang salah sasaran, kurang tidak tepat pada sasarannya.
Untuk contoh, pendidikan anak usia sekolah. Ya. Anak putus sekolah, anak yang tidak sekolah. Ini kita kadang tumbuh dalam data. Nah, anak sekolah berarti kan anak yang sudah usia sekolah tetapi tidak bersekolah, dan anak yang memang sudah, kalau usianya sudah lepas tetapi belum pernah bersekolah. Nah, ini jadi perbedaan yang menjadi kendala satu, sehingga kalau Bojonegoro secara umum juga dimanapun indeks pembangunan manusia IPM-nya kita itu kadang masih rendah karena pendataannya kadang-kadang tidak sesuai. Harapannya memang program-program sudah dilaksanakan, tetapi karena datanya itu tidak tepat, akhirnya ya tingkatnya itu masih belum pasti ya. Nah, makanya salah satu hal seperti ini, makanya dengan adanya kader ini ibu bantuannya nanti khususnya di pendidikan bisa mendata, karena ada sekarang program yang sekolah SR, sekolah harian, ya, ada sekolah rakyat. Ini mereka yang ya faktor, mungkin kalau faktor yang bersangkutan ada niat kemauan untuk sekolah, tetapi karena terganjal kendala biaya, ketidakmampuan, ada SM bisa melanjutkan sekolah rakyat. Yang sekarang menjadi persoalan, mereka itu memang tidak mau untuk bersekolah, usia sekolah, tapi tidak mau untuk sekolah, inginnya kerja. Ya, kalau usianya sudah lepas SMA kerja, itu usia-usia untuk angkatan kerja itu, tapi pasti punya sekolah. Ini yang harus kita semuanya ikut berperan, paling tidak mendata, menginformasikan, menyampaikan kepada mereka atau keluarganya untuk bisa sekolah karena ada. Kalau memang sudah lepas dari usia sekolah SD, SMP, SMA, bisa dilakukan dengan kerja paket dan ABC. Ini masih, saya kira masih juga itu sekarang ya, dan difasilitasi kalau memang seperti itu ada. Ya, itu yang formal nanti kita disampaikan secara detail dari Pak Adri. Terus sekarang yang kita semua ibu, sebenarnya kita itu pendidikan tidak hanya pendidikan formal saja, tapi pendidikan sebenarnya kita juga awal ini kan mulai lahir sudah dididik sebenarnya. Mulai, jadi pendidikan tidak hanya di bangku sekolah yang resmi yang formal, tapi yang juga tidak kalah pentingnya kehidupan kita untuk mendidik, ya mendidik semuanya, mulai anak-anak kita juga keluarga kita semuanya, lingkungan sekitar masyarakatnya. Persoalan sekarang dulu, ya mungkin kalau panjenengan kelahiran tahun 70-an, 80-an, sekolah tahun 90-an ya di bawah itu, saya yakin perilaku kita anak-anak sekolah di usia waktu itu beda dengan sekarang. Terkait dengan etika, nah, perilaku etika. Mungkin dengan hal itu bagaimana menyiasati itu kita bersama-sama nanti ya berupaya ya, walaupun ketentuan aturan undang-undang kurikulum itu memang tidak mendukung, ya kita sendiri yang harus bisa untuk menyesuaikan agar anak-anak kita itu tidak tertinggal dari ilmu pengetahuan maupun etika. Etika sopan santun kepada guru, kepada orang tua sebagai tradisi budaya kita yang harus kita jaga. Nah, ini ibu tentunya yang di dalam posyandu pendidikan ini tidak hanya pendidikan formal yang harus kita lakukan, ya dalam arti yang harus kita tangani, tapi hal yang non formal yang jauh lebih penting juga, yang non formal itu jauh lebih penting. Karena jangan sampai anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang dari segi perilaku terbaik, dari segi ilmu pengetahuan juga menjadi anak-anak yang dua-duanya, dari segi intelektualitas baik, dari segi perilaku juga tidak kalah baiknya, harus baik. Ini tugas kita bersama-sama untuk menjaga itu. Ya, dari kita ini yang mengetahuinya terkait dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing, dari sisi pertama keluarga dan juga lingkungan itu yang harus kita ketahui. Nah, ini Bapak Ibu tentunya yang harus kita
ikuti bersama dengan feedback ini. Tentunya ada mekanisme tata cara bagaimana harus nanti tangani nanti alurnya dengan adanya posyandu ini kapan dan dalam kondisi apa posyandu itu ada yang harus panjenengan di samping pemantauan keseharian yang kita mendengar, melihat, merasakan itu keseharian kita bisa kita ikuti memantau dan mendukung informasi dan juga di pos-pos yang nantinya secara formal di posyandu kapan posyandu itu secara formal dilakukan. Mungkin ini ada sama halnya dengan posyandu yang lain, jadi nanti ada pelayanan kalau secara ketentuan memang ada aturannya yang secara formal dilakukan, tetapi di sisi lain ada juga nantinya juga tidak hanya sekedar di posyandu itu. Untuk harapan kami mereka juga ikut memantau dengan situasi kondisi yang ada di sekitar panjenengan semuanya. Saya kira itu saja Ibu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.